Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tulis. Brasil kontra Korea Selatan. Teknik tinggi kontra fisik kuat. Begitu kira-kira judul episode kali ini. Episode laga ketiga babak 16 besar. Berbeda dengan laga Kroasia versus Jepang yang bakal seru karena menonjol dalam adu fisik dan harga diri. Duel Brasil kontra Korea Selatan besok jam 2 dini hari bakal menjanjikan tontonan menarik karena filosofi dan gaya bermain kedua tim sangat kontras. Brasil akan mempertontonkan teknik dan skill individu pemain kelas 1. Tidak ada negara di muka bumi ini yang bisa menandingi teknik dan skill pemain-pemain Brasil. Bicara teknik dan skill bermain sepak bola, Brasil nomor 1. Julukan Brasil pun tidak main-main. Seleção, tim terpilih, atau Jogo Bonito, atau tim samba, yaitu tarian khas Brasil, tarian tradisional, diidentikan dengan bagaimana pemain-pemain Brasil seolah-olah menari samba di tengah lapangan. Begitu tinggi teknik dan skill pemain-pemain Brasil, sampai banyak orang mengatakan tim samba sebetulnya tidak perlu ada pelatih. Biarkan saja mereka masuk lapangan tanpa pelatih. Maka kita akan saksikan bagaimana pemain-pemain Brasil menari-nari dengan bola di tengah lapangan. Pandangan seperti itu tentu berlebihan, sebab dalam sepak bola modern, teknik dan skill saja tidak cukup. Sebab kalau demikian, maka gelar Piala Dunia tak pernah lepas dari genggaman Brasil. Faktanya, hanya 5 kali Brasil juara Piala Dunia. Jadi, teknik dan skill harus ditopang oleh speed and power, kecepatan dan kekuatan. Teknik, skill, speed, dan power juga tidak cukup. Tetapi, ke-11 pemain yang berada di tengah lapangan harus bergerak, harus bermain dalam sistem yang terorganisir. Tentu menarik bahwa permainan cantik yang skillful pemain-pemain Brasil dini hari nanti akan diperhadapkan dengan permainan speed and power Korea Selatan. Seperti halnya tim Samurai Biru Jepang, tim Ginseng Korea Selatan sangat menonjol dalam kecepatan dan kekuatan serta mental bertarung. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan pemain Korea Selatan, juga pemain-pemain Jepang, mampu bersaing masuk ke klub-klub Bundesliga. Karena memang pemain-pemain Jerman dikenal memiliki fisik yang kuat kokoh. Di luar itu, beberapa pemain dalam skuad asuhan Paulo Bento juga bermain di beberapa liga top Eropa, seperti Napoli, Italia, Tottenham Hotspur, dan Wolverhampton, Inggris, Mallorca, Spanyol, Olympiakos, Yunani. Lalu kira-kira bagaimana jalannya pertandingan nanti dan hasil akhir laga? Saya memprediksi Brasil akan mendominasi permainan dan Korea Selatan bakal tidak mau meladeni permainan teknik dan skill pemain-pemain Brasil. Untuk itu, Korsel bakal melakukan pressing di bawah garis tengah untuk mempersempit ruang gerak pemain-pemain Brasil, sekaligus memudahkan pemain Korea Selatan untuk bisa merebut bola. Dan begitu berhasil merebut bola, pemain-pemain Korea Selatan akan secepat mungkin melakukan counter attack dengan muara serangan kepada kapten dan bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min. Taktik seperti ini sukses dilakukan Korea Selatan saat menekuk Portugal 2-1 di babak penyisihan grup. 4 tahun lalu di Piala Dunia Rusia 2018, Korea Selatan juga sukses dengan strategi yang sama. Saat itu Korea Selatan ditukangi Shin Tae-yong yang sekarang menjadi pelatih timnas Indonesia, dan di tangan Shin Tae-yong, Korea Selatan sukses menghancurkan raksasa Jerman 2-0. Nah, apakah kali ini Korea Selatan mampu meredam keunggulan teknik dan skill pemain-pemain Brasil, sekaligus mengulangi sejarah menembus 8 besar Piala Dunia seperti yang mereka lakukan 20 tahun lalu saat Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang? Ketika itu, Korea Selatan berhasil lolos ke babak 8 besar setelah menggilas
raksasa Italia 2-1 di babak 16 besar. Kalkulasi di atas kertas sangat sulit bagi pasukan Paulo Bento mengalahkan pasukan Tite malam ini. Rekor pertemuan juga memperlihatkan bagaimana dominasi Brasil atas Korea Selatan. Dan semua pemain Brasil yang sekarang ada dalam skuad Tite adalah pilar di tim-tim raksasa Eropa, mulai dari penjaga gawang hingga striker. Kita lihat misalnya dari penjaga gawang, kiper Alisson dan Henderson. Dua-duanya kiper utama Liverpool dan Manchester City. Lalu bek senior yang juga kapten, Thiago Silva, menjadi benteng pertahanan Chelsea. Kemudian Eden Malito, benteng pertahanan bek sentral Real Madrid. Kemudian gelandang bertahan yang punya kekuatan fisik yang bagus, Casemiro, pilar MU di lini tengah. Kemudian ada Fred, juga gelandang MU. Dan masih di tengah ada Firmino, gelandang Liverpool. Di barisan depan sangat banyak, beberapa diantaranya yang paling populer tentu Neymar di PSG, lalu Rafinha di penyerang sayap Barcelona, kemudian Vinicius Junior, penyerang sayap kiri yang sangat cepat dan lihai yang menjadi andalan Real Madrid, kemudian Anthony, penyerang sayap Manchester United. Tapi sekali lagi, sepak bola bukan soal teknik dan skill saja, atau fisik dan taktik saja. Juga bukan soal nama besar atau sejarah masa lalu, tapi juga soal kekokohan mental. Korea Selatan sudah membuktikan itu 4 tahun lalu saat menghancurkan Jerman 2-0. Beberapa hari lalu, mentalitas Korea Selatan juga sukses menggilas juara Piala Eropa tahun 2000 Portugal dengan skor 2-1. Kekuatan fisik, mental bertarung, dan kepercayaan diri yang tinggi adalah modal utama Korea Selatan malam ini saat bertarung melawan tim sama Brasil. Tentu strategi Paulo Bento, arsitek asal Portugal yang dijuluki Brasilnya Eropa, akan ikut menentukan hasil akhir. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam sepak bola.